saya Departemen Pendukung. Langsung saja kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait dengan Departemen Produksi dan Pendukung. Nah, Departemen Produksi ini adalah unit yang secara langsung bertanggung jawab menghasilkan produk atau jasa yang dijual kepada konsumen. Sementara itu, Departemen Pendukung adalah unit yang memberikan layanan internal kepada Departemen Produksi dan Departemen lainnya dalam organisasi. Nah, ada poin penting, yaitu fungsi utama kedua departemen. Departemen Produksi menghasilkan produk atau jasa untuk konsumen dan aktivitas bernilai tambah langsung. Nah, terus Departemen Pendukung memberikan layanan internal dan mendukung operasional produksi. Sini kita lanjut pada pengertian Departemen Pendukung. Definisi Departemen Pendukung menurut Hasan dan Momen 2015, departemen yang memberikan jasa kepada departemen lain dalam organisasi. Menurut Sarta 2012, departemen yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi namun mendukung operasional. Nah, ini ada output berupa jasa internal, yang dimana Departemen Pendukung menghasilkan output berupa layanan atau jasa yang dikonsumsi secara internal oleh Departemen Produksi maupun Departemen Pendukung lainnya. Nah, yang terakhir ada contoh Departemen Pendukung, yaitu pemeliharaan mesin, keamanan sumber daya manusia atau SDM, akuntansi, kantin, dan kebersihan merupakan contoh Departemen Pendukung yang umum ditemukan di perusahaan manufaktur. Nah, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja. Pada pembahasan ini saya membahas terkait konsep dasar alokasi biaya. Yang pertama, di sini ada definisi, di mana alokasi biaya adalah proses pembebanan biaya dari satu objek biaya ke objek biaya lainnya untuk menggunakan dasar yang rasional dan sistematis untuk mencapai keakuratan informasi biaya. Nah, di sini ada kriteria alokasi. Kriteria dasar alokasi yang baik ada 4, yaitu kaulitas atau hubungan sebab akibat. Yang kedua ada objektivitas, dapat diverifikasi. Dan yang ketiga ada dapat diterima semua pihak, dan yang terakhir ada efisien dalam penerapan. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama ada pengumpulan biaya overhead ke dalam cost flow masing-masing departemen pendukung berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Dan yang kedua ini alokasi biaya dari departemen pendukung ke departemen produksi berdasarkan proporsi penggunaan jasa dan dasar alokasi yang telah ditentukan. Nah, di sini ada tujuan alokasi biaya. Yang pertama ada penentuan harga pokok, di mana menghasilkan perhitungan harga pokok yang lebih produktif, produksi yang akurat sehingga perusahaan dapat menetapkan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Yang kedua ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja ini terkait dengan menilai efisiensi dan efektivitas kinerja manajer departemen berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai. Nah, lanjut yang ketiga ada harga transfer internal, di mana penetapan harga transfer yang adil dapat diantar departemen atau divisi dalam perusahaan yang memastikan akuntabilitas dan motivasi ya, Bapak. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, di sini dia mendukung pengambilan keputusan yang strategis seperti outsourcing, penambahan kapasitas atau penghentian lini produk berdasarkan data biaya yang akurat. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya pemateri ketiga akan menjelaskan dasar alokasi biaya. Di sini ada 4 dasar alokasi biaya. Yang pertama jumlah karyawan. Ini cocok untuk mengalokasikan biaya SDM, kantin, dan fasilitas karyawan. Semakin banyak karyawan di departemen, semakin besar proporsi biaya yang dialokasikan. Terus yang kedua, luas lantai gedung. Ini digunakan untuk mengalokasikan biaya sewa, kebersihan, dan keamanan gedung. Departemen dengan area lebih luas menanggung proporsi yang biaya lebih besar. Terus yang ketiga ada konsumsi listrik.
Ia digunakan untuk mengalokasikan biaya Departemen Listrik berdasarkan konsumsi kilowatt atau jam. Pengukuran objek berdasarkan meter atau estimasi kapasitas peralatan. Terus yang keempat ada jam mesin atau jam kerja. Ini dasar alokasi untuk biaya pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. Departemen dengan penggunaan mesin lebih intensif menerima alokasi biaya lebih besar. Terus selanjutnya metode alokasi langsung. Yang pertama ada prinsip dasar metode. Biaya Departemen Pendukung dialokasikan langsung ke Departemen Produksi tanpa memperhitungkan jasa yang diberikan antar sesama Departemen Pendukung. Metode ini mengabaikan interaksi antar Departemen Pendukung. Terus yang kedua ada rumus alokasi biaya, yang dimana alokasi sama dengan proporsi penggunaan departemen atau produksi, total produksi Departemen Produksi kali daya Departemen Pendukung. Proporsi dihitung berdasarkan penggunaan dasa alokasi Departemen Produksi saja. Terus yang ketiga ada kelemahan dan kelebihan, yang dimana kelebihan sederhana, mudah dipahami, biaya implementasi rendah. Terus kelemahan kurang akurat karena mengabaikan jasa timbal balik antar Departemen Pendukung dapat menyebabkan distorsi biaya produk. Baik, itu saja dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Jadi di sini saya pemateri keempat akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Materi saya tentang metode alokasi bertahap. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama prosedur urutan alokasi. Departemen Pendukung dialokasikan berdasarkan urutan jasa terbanyak yang diberikan. Setelah biaya dialokasikan, departemen tersebut ditutup dan tidak menerima alokasi dari departemen lain yang belum dialokasikan. Kemudian kelebihan metode lebih akurat dibanding metode langsung karena memperhitungkan sebagian jasa antar departemen pendukung. Relatif mudah diterapkan dan memberikan gambaran biaya yang lebih realistis untuk pengambilan keputusan manajerial. Kemudian kelemahan metode masih mengabaikan sebagian jasa timbal balik antar departemen pendukung. Urutan alokasi dapat mempengaruhi hasil akhir, sehingga pemilihan urutan harus dilakukan dengan cermat dan konsisten. Kemudian ada metode alokasi timbal balik. Prinsip dasar, yang pertama prinsip dasar, metode paling akurat yang memperhitungkan semua jasa antara departemen pendukung secara timbal balik. Setiap departemen pendukung mengakui jasa yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Kemudian ada persamaan simultan, menggunakan sistem persamaan linear simultan. Persamaan simultan menggunakan sistem persamaan linear simultan. T1 sama dengan biaya langsung Departemen 1 ditambah presentasi jasa dari T2 dan dikalikan T2. Kemudian T2 sama dengan biaya langsung Departemen 2 ditambah presentasi jasa dari T1 dikalikan T1. Kemudian ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu hasil paling akurat yang mencerminkan realitas hubungan antar departemen. Kelemahannya perhitungan kompleks, membutuhkan waktu lebih lama dan memerlukan Baik, selanjutnya pada studi kasus PT Nusantara Jaya Manufaktur. Jadi studi kasus ini menganalisis penerapan 3 metode alokasi biaya Departemen Pendukung pada PT Nusantara Jaya Manufaktur untuk menentukan biaya produksi yang akurat. Jadi PT Nusantara Jaya Manufaktur adalah perusahaan furnitur yang beroperasi dengan struktur departemen yang jelas. Perusahaan memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Pengecetan, serta 2 departemen pendukung, yaitu Departemen Pemeliharaan dan Listrik. Selanjutnya ada data kasus, data biaya pada Oktober tahun 2024. Ada produksi, perakitan dan pengecatan, pendukung, pemeliharaan dan listrik, jasa antar departemen tercatat lengkap. Selanjutnya masuk pada perhitungan metode alokasi langsung. Yang pertama ada alokasi pemeliharaan. Proporsi ke perakitan 40 atau 40 ditambah 20 sama dengan 66,67%.
proporsi ke pengecatan 20 atau 40 ditambah 20 sama dengan 33,33%. Biaya alokasi biaya yang dialokasikan 50 juta dikali proporsi masing-masing. Selanjutnya ada alokasi listrik. Proporsi ke perakitan 50 atau 50 ditambah 30% sama dengan 62,5%. Proporsi ke pengecatan 30 atau 50 tambah 30% sama dengan 37,5%. Biaya yang dialokasikan 30 juta dikali proporsi masing-masing. Selanjutnya ada alokasi presiden 33 juta 333,33 ditambah 18 juta 750 ribu sama dengan 50 juta 83 ribu. Pengecatan atau 16 juta ditambah 11 juta 250 sama dengan 27 juta 916. Total biaya yang dialokasikan adalah 80 juta. Selanjutnya yang terakhir adalah total biaya akhir, yaitu perakitan 200 juta ditambah 52 juta sama dengan 250 juta. Pengecatan 150 juta ditambah 27 juta sama dengan 177 juta. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya di bagian perhitungan metode alokasi bertahap. Di sini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, alokasi pemeliharaan, di mana biaya pemeliharaan sebesar 50 juta rupiah dialokasikan di semua departemen berdasarkan proporsi. Listrik sebesar 20%, perakitan sebesar 50%, pengecatan sebesar 30%. Listrik penerima 10 juta rupiah, perakitan sebesar 25 juta rupiah, dan pengecatan sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, ada penambahan ke listrik. Jadi total biaya listrik setelah menerima alokasi, yaitu biaya awal listrik sebesar 30 juta, tambahan dari pemeliharaan sebesar 10 juta, jadi totalnya sebesar 40 juta. Yang ketiga ada alokasi listrik, di mana biaya listrik sebesar 40 juta dialokasikan ke departemen produksi. Perakitan sebesar 60% dan jumlahnya sebesar 24 juta. Pengecatan 40%, jumlahnya sebesar 16 juta, dan departemen pemeliharaan sudah ditutup. Di sini ada total biaya akhir. Departemen perakitan sebesar 100 juta ditambah 25 juta ditambah 24 juta sama dengan 149 juta. Departemen pengecatan sebesar 10 juta ditambah 15 juta ditambah 16 juta dan hasilnya sebesar 101 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana perhitungan metode alokasi timbal balik. Yang pertama, sistem persamaan. Metode timbal balik ini menggunakan sistem persamaan linear simultan untuk memperhitungkan jasa antar departemen pendukung secara lengkap. P sama dengan 50 juta tambah 0,10 L. L sama dengan 80 juta tambah 0,20 P. Yang pertama ada substitusi. Nah, penyelesaian ini dengan metode substitusi. P sama dengan 50 juta tambah 0,10 buka kurung 80 juta tambah 0,20 P. P sama dengan 50 juta tambah 8 juta tambah 0,2 P. 0,98 P sama dengan 58 juta. P sama dengan 59 juta 183.673 rupiah. Selanjutnya ada nilai total. Biaya total setelah penyelesaian timbal balik Departemen Pemeliharaan P sama dengan 59.183.673 rupiah. Departemen Listrik atau L sama dengan 91.836.735 rupiah. Total mencerminkan pertukaran jasa antar departemen pendukung. Ada juga alokasi produksi. Alokasi ke departemen produksi yang dimana perkaitan 78.347.347 rupiah. Pengecatan 51.632.653 rupiah. Total dari semua adalah 130 juta. Selanjutnya perbandingan hasil ketiga metode. Perbandingan hasil alokasi menunjukkan bahwa ketiga metode menghasilkan total biaya yang sama, namun distribusi ke departemen produksi berbeda. Metode timbal balik ini memberikan hasil paling akurat karena memperhitungkan seluruh jasa antar departemen pendukung secara komprehensif.
saja dari saya seolah Kesimpulannya, alokasi biaya Departemen Pendukung penting untuk menghasilkan harga pokok produksi yang akurat dan mendukung pengembalian keputusan. Terdapat 3 metode, yaitu langsung, bertahap, dan timbal balik, yang memiliki tingkat keakuratan dan kompleksitas berbeda. Meskipun total biaya sama, hasil distribusinya berbeda, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, itu saja dari saya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.